Oke. Nah, apa yang disebut dengan suku bunga efektif ya? Suku bunga efektif adalah suku bunga sebenarnya yang diperoleh dari hasil investasi pada suatu periode waktu. Jadi selama ini dari kemarin kita sebenarnya sudah membahas suku bunga efektif. Nah, nanti ada bedanya dengan suku bunga nominal. Kita harus bisa membedakan, nanti ada suku bunga efektif, ada suku bunga nominal. Suku bunga efektif juga ada suku bunga efektif tahunan, ada juga suku bunga efektif per periode. Nah, nanti kita harus bisa membedakan ya, di akhir perkuliahan ini. Nah, di sini sesuai definisinya, suku bunga efektif atau effective interest rate itu adalah hasil akumulasi atau suku bunga sebenarnya yang diperoleh dari hasil investasi pada suatu periode waktu. Nah, di mana ya periode waktunya itu di sini biasanya kalau suku bunga efektif itu dalam tahunan. Ya. Suku bunga efektif diperoleh dari fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi itu yang kemarin, yang pertemuan lalu, ya, yaitu ada yang dengan asumsi bunga majmuk dan dengan asumsi bunga sederhana. Ya, masih ingat ya materi yang pekan lalu ya? Apa rumusnya untuk fungsi akumulasi untuk dengan asumsi bunga dengan asumsi bunga sederhana apa? Ada yang masih ingat ya? AT AT sama dengan sama dengan AT sama dengan apa? Nah, 1 tambah, oke, itu berarti A-nya A kecil ya. Yang iya, langsung satu A-nya A kecil. Nah, nanti dilihat ya. Jadi AT sama dengan 1 ditambah tambah IT. IT. Di mana T-nya adalah apa? Periode waktunya ya. I-nya adalah interest. Ada juga yang satu lagi. Ayo silakan selain Apri. Siapa yang bisa menjawab? Ini AT untuk bunga majmuk. Ayo, masih ingat nggak? Jangan sampai materi yang lalu itu udah lupa semester sekarang itu. Jadi kalian harus mengulang materi-materi kuliah yang pekan ini. Ya, diulang lagi. Dipelajari lagi. Setiap materi kuliah pekan ini kita pelajari lagi. Harus meluangkan waktu. Bukan hanya mata kuliah saya, mata kuliah semuanya. Harus mereview. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan. Ya, jadi harus bisa belajar mandiri sekarang. Sudah semester 3. Nah, sekarang ini untuk AT ini gimana nih? AT untuk ini bunga sederhana ya. Nah, yang kemarin ini. Nah, yang sekarang AT sama dengan 1 ditambah T pangkat I ya. Pangkat T gitu ya. Ini untuk yang majmuk ya. Majmuk. Nah, kalau AT itu kan kemarin sama dengan apa? A0. Nah, ini modal awalnya A0 bukan 1. Kalau A kecil itu modal awalnya 1. Ini modal awalnya A0. Jadi ada sejumlah uang ya yang diinvestasikan di tahun ke-0. Ini 1 ditambah IT sama ya ininya mah beda sedikit. Ini AT ini sama dengan A0 dikali 1 plus I pangkat T. Nah, ini yang kemarin itu fungsi akumulasi. Nah, di sini disebutkan ya kenapa harus mengingat lagi fungsi akumulasi karena definisi dari suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperoleh dari fungsi akumulasi. Bagaimana kita tahu definisi bunga efektif kalau fungsi akumulasinya udah lupa lagi ya. Nah, gitu. Jadi ini nanti akan dipakai. Oke, itu definisinya. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Nah, ini nih ya, suku bunga efektif ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut ke sini? Silakan.
Nggak ada ya. Nah, jadi ini nih suku bunga efektif pada periode waktu T1 sampai T2. Maksudnya gimana sih T1 sampai T2? Misalnya periode pertama sampai periode kelima. Periode ke 0 sampai periode ke 6 gitu ya. Itu maksudnya T1 sampai T2 itu. Jadi ini dikasih simbol, sekarang kita udah pakai kurung apa ini namanya? Interval tutup ya. Interval tutup seperti ini. Misalnya T-nya dari 2 sampai 5 gitu ya. Berarti dari periode kedua sampai periode ke 5. Kalau misalnya 5. ini 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, siapa? 6. Berarti 2 sampai 5 itu berarti dari sini sampai sini ini ya. Ngerti nggak? Ini T-nya, periode waktunya. Nah, di sini lihat ya, suku bunga efektif pada periode waktu T1 sampai T2, bayangin aja sama kalian. T1-nya angka, T2-nya juga angka. Itu dapat dicari dengan AT2. Nah, di sini ada AT2. Pakai apa nanti nyarinya? Pakai rumus yang tadi saya tulis di awal. Ya, tergantung. Ini untuk bunga majmuk, untuk bunga apa namanya sederhana ya. Untuk bunga majmuk, untuk bunga sederhana. Di sini AT2 min AT1 per AT2. Ini sama aja dengan ya AT besar 2, A besar T2 dikurangi A besar T1 per AT1. Jadi selalu T yang ini nih yang terakhir dikurangi yang pertama ya, dibagi yang pertama gitu ya. Selalu begitu ya polanya ya. Dibagi yang terakhir maksudnya. Astagfirullah. Nah, nanti kita selalu pakai ini. Misalnya contoh lah ya. Contoh misalnya ditanyakannya 2 sampai 5, berarti rumusnya apa? Coba. Kalau periode waktunya 2 sampai 5. Untuk yang pertama nih, rumusnya. A 5 kurang 2 Ya, dibagi sebentar. A2. Ini I-nya I berapa? I 25 gitu ya. Oh Dari iya, 2 I sampai 5, 25. A-nya T2-nya berapa? 5, Ya, ini T1 ya, ini T2. 2, Berarti yang 5 dulu dikurangi A 2, 2, T2. Jadi yang pertama dikurangi yang ini ya, 2 ya. Dibagi A2. A2. Oke, benar gitu. Ini rumusnya. Nyarinya gimana, Pak? Nyarinya pakai rumus AT yang tadi. AT sama dengan ya. Apa tadi? 1 plus 1 plus I 1. pangkat T Oh, gitu. Kalau yang majmuk. Ya, gitu. Paham sampai sini? Pak. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya yang rumus yang kedua juga sama. Cuman ini bentuknya lebih umum gitu ya. Ini lebih umum. Berarti untuk yang kedua, ini dianggap T1, yang ini dianggap T2. Nah, jadi I T plus 1 itu sama dengan A T plus 1 min AT per AT. Ini sama aja. Oke, kita praktek sekarang. Ini rumusnya. Pemahaman rumusnya udah paham ya? Ada yang bingung? Hikmah, ngerti hikmah? Ngerti, Pak. Ngerti. Ya, ini yang lain pada kemana ini nggak hadir nih? Siapa aja yang nggak hadir? Oke, saya lanjutkan lah ya. Nah, ini contohnya ya. Kalian harus ngitung ya. Semuanya pegang pulpen. Nanti saya cek satu-satu.
Pulpen, buku, kalkulator. Ya, pada pegang nggak semuanya? Iya, Pulpen, Pak. buku, kalkulator. Ini sekarang kita nggak pakai R dulu, nanti pekan depan baru kita pakai software sambil praktek. Ya, ini kita pakai manual, harus bisa manual, harus bisa pakai software. Ya, pakai software R. Sekarang pakai software, pakai kalkulator aja lah dulu ya. Oke, ini ada soal ya. Diketahui investasi awal sebesar 1 dan suku bunga tahunan adalah I,1 dengan asumsi suku bunga majmuk dan suku bunga sederhana. Di sini asumsinya ada 2 yang diminta ya. Suku bunga majmuk dan suku bunga sederhana. Jadi Sederhana. masing-masing dihitungnya. Majmuk dulu berapa, suku bunga sederhana dulu berapa. Maka tentukan suku bunga efektif pada waktu I12. Artinya dari periode pertama sampai periode kedua. Kedua. Berapa persen bunganya ini? Bunganya berapa persen? 10%. 0,1 itu 10%. Awas jangan 10%. nggak tahu itu 0,1 cara merubah pecahan biasa ke pecahan persen. Nanti kalau lupa belajar lagi. Banyak kok sekarang ini media belajar. Oke, saya mau coret-coret di sini aja lah ya. Ini kenapa nggak bisa kecoret ya? Aduh, nggak bisa dihapus ini. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Sekarang ini di sini saya harus coret-coret dulu. Oke, kita bahas yang suku bunga majmuk aja dulu ya. Nanti kalian sambil ngitung. Jadi dengan asumsi suku bunga majmuk, nah yang suku bunga majmuk dulu asumsi. Nah, nulis sambil nulis ya di kertasnya biar ngerti. Kalau cuma ngeliatin doang nggak akan ngerti. Kurang ngertinya. Asumsi ini gampang kok materinya, ngitung biasa doang. Nanti pakai kalkulator juga. Asumsi suku bunga majmuk. Nanti kita masuk ke soal yang agak susahnya di pertemuan berikutnya, tapi materinya masih sama. Ini masih dasar. Nah, sekarang ini dari periode keberapa? 1 sampai 2 ya. Berarti I gitu kan? Dari 1 sampai 2 gitu ya. Iya, Pak. Sama dengan berapa? A 2. Ini yang kita cari suku bunganya ya, bukan nilainya. Oke? Oke, suku bunganya. I itu suku bunga, bukan bunga. Beda antara bunga dengan suku bunga. Kalau bunga udah dikalikan sama uangnya, sama modalnya. Sika baru masuk. Oke. Berarti ini gimana? Pakai rumus yang A kecil aja ya. A berapa? A2. A2 dulu ya, yang ini ya. Ya. Yang pertama dulu A2 dikurangi A1. Coba perhatikan A1. polanya. Yang 2 dulu dikurangi yang 1 dibagi yang 2. Yang 1. Yang 1. Ya. Oke, ini rumusnya pakai ini ya. Dibagi yang 1 ya, pakai rumus yang ini. Oke. Ada yang bingung sampai sini menentukan rumusnya? Bingung nggak? Nah, ini belum selesai. Ya, kalau mau nggak ngerti ditanyakan sekarang, silahkan. Ya, Pak. Jadi sekarang itu udah semester 3 harus benar-benar serius belajarnya. Tidak ada mata pelajaran yang susah kalau semuanya belajar dengan baik. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang cari coba A2-nya. Pakai ini kan A2-nya belum dicari kan? Nah, cari A2-nya. Pakai rumus mana? Rumus yang fungsi akumulasi. Ya. Untuk bunga majmuk, gitu kan? Iya. Di sini nyarinya. A2 sama dengan 1 ditambah I-nya berapa?
I-nya 10. 0,1 aja ya. 0,1 pangkat. Pangkat 2. Ini selama berapa tahun? Ya. Jadi berapa T-nya? T-nya 2. Ya, sebentar dulu ya. Ini harus di ini dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini berapa tahun periodenya? 1 bukan. Lihat aja dari periode pertama sampai periode kedua berapa tahun. Dikurangi aja ya. 2 kurangi 1. 1 ya. 1 1. tahun ya. 1 tahun. Kan gini. Periode 1 sampai 2. Cuman 1 tahun ya. Ya Iya, enggak? Pak. Iya, Pak. Jadi T-nya itu sama dengan 1. 2 kurang 1. Sama dengan 1. Pangkat 1. Jadi berapa A2-nya? Ini A berapa tadi? Ini A, maaf, salah. Aduh, salah ininya. Ini harusnya A1 dulu ya ngitungnya. Ntar. Atau kalau tanggung A2, ini kan tulisnya A2 ya tadi ya. Tadi nulisnya A2 kan? Iya, Pak. Kalau A2 berarti T-nya 2. 2. Ya, nggak apa-apa. Ini yang kedua dulu aja. Jadi sesuai dengan yang 2 ini ya. Ini 2 kan ya. Nah, itu. Nah, berarti kalau A1 berapa? 1 1 ditambah 0,1. Kita nggak pakai yang ini ya. Pangkat 1. Jadi kalau 2, 2 pangkatnya. Kalau 1 pangkatnya 1. 1. Itu maksudnya. Dah, coba cari. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Ini kan 1,1 ya. Nah, ini berapa? Sok berlatih pakai kalkulator. Kalkulator saintifik. Harus sedia ya mata kuliah saya kalkulator saintifik. Jangan sampai ada yang nggak ada kalkulatornya. Kan bisa offline itu kalkulatornya. Udah? Yang 1 plus berapa? 1,21. 1,21. Ada yang lain nyoba sama nilainya? Hikmah, udah nyoba belum Hikmah? Aneh nyoba yang pangkat 2, Pak. Oh ya. Ya, berapa ini kan yang pangkat 2 ditanyakannya berapa yang pangkat 2? 1,21. Ya, kalau yang pangkat 1 nggak usah dicoba ya, tinggal ditambah aja. 1 tambah Iya, Pak. 0,1. Udah, tinggal masukin ke rumus ini ya. Gampang. Tuh. Kadieu tah masukin. Berapa jadinya? 1,21 itu ya dikurangi Iya, Pak. 1,1 dibagi 1,1. Ya enggak? Iya. Berapa? 1,21 dikurangi 1,1. 0,1. 0,1 dibagi 1, dibagi 1,1.
Dibagi 1,1 berapa? Sebentar, ini kok 0,1 sih? Bukannya 0,2 Pak. Yang mana? Yang atas. 1,21 dikurangi 1,1 berapa nilainya? 0,20. Nah, kalian ini nggak bisa mengurangkan ini apa sih namanya? Harus bisa mengurangkan itu tuh ya. Ini kok nggak ada tombol hapusnya ya? Aduh, mana ini? Mengurangkan pecahan desimal, ya. Gimana caranya mengurang? Dilurusin komanya. Iya. Gimana Berarti jadinya? 0,11 Pak. Iya, dilurusin komanya ya, hikmah ya. Hikmah bisa mengurangkan pecahan desimal, komanya diluruskan. Hikmah ngitungnya 1 kurang 0, 0. Ya salah, 1 kurang 0, 0. 1 kurang 0 ya 1 lah. Ngelek, Pak, ngelek. Maaf. Ya nggak apa-apa. Ntar di sini aja berarti nulisnya saya ya. Nah, nih contoh nih, saya ajarkan lah caranya. 1,21 dikurangi 1,1. Ini kan sebenarnya boleh pakai kalkulator, tapi kalian harus tahu caranya. Lurusin komanya 1,1. Yang lurus komanya bukan angkanya. Komanya harus Iya pas. Pak. Baru dikurangkan satu, ini kan satu. 2 kurangi 1, 1. 1, Ini 1 kurangi 1, 0. Jadi 0,11. 11. Ngerti? Ada yang bingung? Ngerti Pak. Dah, jadi jawabannya 0,11 atau 11%. Ya, paham Iya sampai Pak. sini? Paham. Jadi, suku bunga efektif pada periode pertama sampai periode kedua itu adalah 11%. Dengan asumsi bunga majmuk. Coba kalau dengan bunga sederhana, ya, rumusnya masih sama. A2 min Bapak A1. maaf, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang tadi Pak, itu kan 1,21 dikurang 1,1, Mm-mm. 0,11. Mm-mm. Terus 0,11 dibagi Oh, 1,1 Pak. ya, 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 salah. Ini dibagi dulu ya. Coba Iya. dibagi dulu. Ini masih salah berarti. Oke, ini belum dibagi ya. Bagi dulu. Nah, tadi 0,11 itu baru mengurangkan apa tadi? 0,2 1,21 dikurang Eh, 1,1. 1,21 dikurangi 1,1. 1,1. Nah, coba sekarang dibagi 1,1 berapa? Itu pakai biasa juga bisa, nggak usah pakai kalkulator. Iya Pak. Berapa? Gimana coba caranya kalau pakai biasa, nggak pakai kalkulator? Nah, ini kan gini ya. Nolnya di, 0,11 komanya dihilangin. dibagi 1,1 gitu kan ya? Ya, Kali aja 100 biar nolnya komanya hilang. Yang atas komanya kali hilang. 100 dan jadi 11. Yang Iya, bawah kali 100 kan jadi berapa? 110 ya. 1. Iya, Coret-coret jadi 1/10 per 1 10. per 10 atau sama dengan 0,1 0,1. atau berapa persen? 10/10%. 10%. Paham sampai sini? Paham Pak, insya Allah. Yang lain paham nggak? Paham Pak, insya Allah. Ini lemas pada puasa ya? Sahrul paham? Ustadz Sahrul? Halo, Ustadz Sahrul paham? Faisal, paham Faisal? Ustadz Sahrul nggak jawab nih. Faisal paham nggak? Faisal, Faisal tadi bilang lagi kumpul Pak. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti kalau kalian lagi kumpul terus masuk sini, gimana belajarnya? Ini direkam sih kalau pelajaran saya. Jadi kalian bisa
ngulang nanti ya. Ya, Pak. Oke. Santi Rahma paham? Sri Rahayu kemarin kemana? Nggak hadir pelajaran saya. Itu mata kuliah itu ekonomi syariah itu udah 2 pertemuan. Maaf Pak, kemarin di jalan jadi ketinggalan info. Oh iya, udah 2 pertemuan ya nggak hadir ya atau pertemuan pertama hadir? Hadir Pak. Oh ya, nanti saya hadirkan pertemuan pertama. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk berikutnya. Kita hitung dengan asumsi. Ini gampang ya, teman-teman tinggal hitung biasa doang. Pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Coba, sok dihitung. Ini ada tulisan coretan gini. Gimana cara menghilangkannya ya? Stop share. Oh ya bisa. Hilang. Oke, pelan-pelan nih jelasinnya. Oke, saya masuk langsung ya. Sekarang kita hitung A2 asumsi apa? Asumsi suku bunganya sederhana. Pakai rumus AT sama dengan ini merah ini tulisannya. AT sama dengan 1 plus IT. Nah, suku bunga sederhana pakai ini. Tadi mintanya A2. Berarti A2 sama dengan 1 ditambah I-nya 0,1 dikali T-nya 2. Ini kan sesuai dengan yang ini, kali 2. Itu ya. Boleh pakai kalkulator. Atau kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kan kalau saya gini aja 1. 0,1 kali 2 berapa? 0,2 ya. Nah, berarti 1 tambah 0,2. 1,2. 1,2. Nah, sekarang cari A1. Berarti 1 ditambah 0,1 dikali 1. Berarti A1-nya adalah 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Paham sampai sini? Nah, kita masukin aja ke rumus. Ya. Jadi AEI 1,2 sama dengan tadi rumusnya A2 min A1 per A1 ya. Nah, ini sama dengan 1,2 min 1,1 dibagi 1,1. 1,2 dibagi 1,1 berapa? 1,2 dibagi 1,1 1,2 0,1 ya dibagi 1,1. Nah, ini berarti pakai kalkulator coba berapa? 0,090 sekian Pak. Berapa? 0,090 sekian. berapa sekiannya? 909. 909. Dah, ini aja ya. Berarti ini berapa persen? 9,09%. Nah, ini udah dapat ya. Gampang kan? Insya. Ya, dah kita lanjutkan. Nah, Pak bentar sekarang mau catat. ini nanti kita kirim aja ininya. Oke, Pak. Nah. Oke, sekarang masuk ke sini aja. Catatan penting.
Selama periode tahunan, suku bunga majmuk akan menghasilkan suku bunga efektif yang konstan. Jadi kalau misalnya tahunannya itu menuju n ya, menuju tak hingga n-nya banyaknya itu, maka jadi konstan, jadi tetap. Tapi itu kalau majmuk. Tapi kalau yang efektif ini jadi menurun. Ini bisa dibuktikan ya secara matematis nanti ya. Oke, tapi ini kita skip dulu untuk hari ini. Nah, sekarang ini aja langsung. Tadi kan suku bunga itu ada yang disebut dengan suku bunga majmuk, ada yang disebut dengan suku bunga nominal. Kalau salah lagi. Suku bunga efektif. Kalau suku bunga efektif itu tahunan ya, periodenya itu biasanya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan suku bunga nominal. Apa bedanya? Ini di sini. Nah, pada beberapa kasus, pembayaran imbal hasil sebuah investasi dapat dilakukan pada satuan periode yang kurang dari 1 tahun atau semesteran, kuartalan, bulanan, mingguan. Jadi tidak selamanya pembayaran hasil investasi imbal hasil bunga itu diberikannya per tahun ya. Tapi kadang-kadang ada yang per semester itu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun berapa kali dibayarkannya? 2 kali ya. Kalau kuartalan berapa kali dalam 1 tahun dibayarkannya? Kuartal itu berarti 4 kali. 4 kali. Kalau 4 kali dalam 1 tahun berarti per berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Ya, Kali. 3 bulan sekali. Bulanan. Kalau bulanan berarti berapa kali dalam 1 tahun? 12. 12 kali. Mingguan. Hitung aja sendiri ya. Kalau mingguan. Iya, Pak. Oke, kita lihat. Jadi pada kenyataannya itu tidak selalu tahunan, sedangkan asumsi yang efektif itu biasanya tahunan, biasanya ya. Nah, maka didefinisikanlah yang namanya suku bunga nominal. Nah, apa yang disebut dengan suku bunga nominal? Suku bunga nominal itu nominal interest rate adalah suku bunga efektif per periode. Nah, per periodenya itu adalah hasil konversi dikalikan dengan jumlah periode dalam satuan tahun. Ya maksudnya kalau tadi kan semesteran berapa tahun itu? Berapa periode? 2 periode dalam tahun. Kalau kuartalan berapa periode dalam 1 tahun? 4 periode. Kalau bulanan berarti 12 periode dalam 1 tahun. Itu yang disebut dengan suku bunga nominal. Ngerti sampai sini bedanya? Suku bunga efektif dan suku bunga nominal. Oke, kita lanjutkan ya. Suku bunga nominal yang dibayarkan M kali. M kali itu berapa sih? M-nya itu berarti kalau dalam semesteran M-nya berapa? Dalam 1 tahun. M-nya Kalau dibayarkannya per semester. 2. Iya, M-nya 2. Itu ya maksud dari M kali itu. Jadi gini, semesteran. Misalnya semesteran M-nya sama dengan 2. Berarti setiap berapa bulan sekali? Setiap 6 bulan. 6 Nah, bulan kalau sekali. kuartalan M-nya 4. Berarti setiap 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan. Ngerti sampai sini? Jadi M itu bilangan. Berapa kali dia dibayarkan. Jadi jangan bingung kok ini ada M, ada I. Ya itu kan jadi angka nantinya ya. Simbol aja itu. Ya, dalam setahun dinotasikan dengan I, ini bukan pangkat ya. Nah, ini bukan pangkat, I pangkat M. Kalau pangkat kan I gak ada kurungnya ya, biasanya ya kalau pangkat. Ini simbol. Nah, dengan IM. IM ini artinya adalah suku bunga nominal ya yang dibayarkan setiap berapa kali? M kali dalam 1 tahun. Kalau semesteran berarti I-nya I berapa? I pangkat berapa? I
Bukan pangkat. I-nya I2 ya. Nah, gini ya. Nah, kalau yang ini berarti I-nya I4. Tergantung berapa kali. Itu. Yang setara. Nah, jadi suku bunga nominal ya, suku bunga nominal yang disimbolkan dengan IM, I dalam kurung M, itu sama dengan suku bunga efektif. Jadi dari suku bunga nominal kita bisa ngitung suku bunga efektif dengan cara IM dibagi dengan 4. Nah, dibagi dengan 4. Jadi si I itu berarti I itu adalah IM dibagi M ya pada periode 1/M. Periodenya berarti 1/M ya. Berarti kan 1/4. Kalau yang di sini, yang ini berarti 1/2. 1/2. Nah, jadi kita lihat contohnya. Ya, gitu. Oke, nah sekarang kita akan melihat hubungan ya. Bagaimana hubungan antara suku bunga efektif tahunan I dan suku bunga nominal IM. Ini udah ada simbol yang berbeda ya. Ada I saja. Kalau I saja berarti suku bunga apa? Efektif. Kalau I dalam pangkat M suku bunga nominal. Apa sih hubungannya? Nah, hubungannya ini ya. 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, kalau kita ingin mencari I gimana di sini? Kalau nyari I berarti satunya pindah ya, bener nggak? Iya. Satu yang ada di kiri pindah ke kanan, kan jadi yang ini nih. Nah, sehingga diperoleh suku bunga efektif tahunan ini. Kenapa jadi seperti ini? Jadi persamaan yang berikutnya, kenapa? Karena mau nyari I. Jadi si satunya pindah ruas ya? Iya. Nah, Iya. itu alasannya itu. Satunya pindah ruas. Aduh. Ya, satunya pindah ruas. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ini jadi ini nggak usah di ini lah. Nggak usah di skip aja. Oke. Nah, kenapa yang ini dan suku bunga nominal tahunan? Ya, jadi ini ada suku bunga nominal tahunan. Cara mencari suku bunga nominal tahunan itu berarti berapa? I pangkat M ya. IM itu sama dengan M dikali 1 plus I pangkat 1/M min 1. Ini dari mana sih sebenarnya? Nah, ini dari sini ya. Coba di kotret penurunan rumusnya. Di sini misalnya. Kita kotret. Dari mana itu? Kok bisa seperti itu? Yang mana tadi? Yang ini ya. Awalnya kan gini ya. Nah, awalnya kan gini. Supaya dapat IM gimana? Ya gitu kan, kita ingin nyari I pangkat M, pembuktian rumusnya. Nah, ini kan pangkat M ya. Biar hilang pangkat M-nya berarti semua ruasnya harus gimana kan? Dipangkatkan 1/M. Ya. Jadi yang ini dipangkatkan 1/M, 1 plus I pangkat 1/M. Nah, kalau yang ini dipangkatkan 1/M kan jadi hilang pangkatnya ya. Iya. Karena 1/M dikali M, coret-coret jadi hilang. Ini 1 plus I pangkat M dibagi M. Nah, ingat ya, kita ingin nyari ini. IM. Nah, berarti setelah ini pindah ruas ke sebelah sini, bisa saya tulis begini, I pangkat M per M, ya, sama dengan ini 1 plus I pangkat 1/M, satunya pindah ruas, min 1.
Betul ya? Oke. Jadi, nah sekarang kita dapatkan I pangkat M itu sama dengan, ini kan jadi kali ya. M dikali 1 plus I pangkat, bentar. Nah, ini M-nya ini pindah ke sini. M, karena kan awalnya di bawah ya, ngerti nggak maksudnya? Ini awalnya di bawah, pindah ke sini, jadi M dikali 1 plus I pangkat 1 per M. Ya, min 1. Nah, dapatlah rumus ini, kan? Nah, itu dari situ. Nah, sama nggak dengan ini? Jadi awal mula rumus yang ini, yang terakhir I pangkat M, itu dari situ pembuktian rumusnya. Jadi kita fokus ke rumusnya juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu ada beberapa rumus ya. Kalau diketahui misalnya suku bunga efektifnya ditanyakan, suku bunga nominalnya ditanyakan suku bunga efektifnya, bisa pakai rumus yang I sama dengan. Kalau kebalikannya ditanyakan suku bunga nominal tahunannya, diketahui suku bunga efektifnya, ini pakai rumus yang ini. Itu. M itu apa? Dengan M menyatakan jumlah periode konversi dalam waktu 1 tahun. Hal ini berarti terdapat M kali pembayaran dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke contoh soal berikutnya ada studi kasus dulu ya, untuk memberikan pemahaman. Nah, di sini misalkan diberikan suku bunga nominal tahunan 10%. Jadi, nah ini ada suku bunga nominal tahunannya 10% yang dikonversikan kuartalan. Kalau kuartalan berarti M-nya berapa? Kalau kuartalan M-nya berapa? M-nya 4. M-nya 4 karena 4 kali dibayarkan ya. Iya. Nah, maka nilainya sama dengan suku bunga efektif sebesar 2,5%. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa jadi 2,5? Kan tadi ada rumusnya. 2,5 itu dari mana coba? Tahu nggak? 2,5 itu adalah 10% dibagi 4. Ngerti nggak? 2,5 itu adalah 10% dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartalan M-nya 4. Iya. Jadi ini ngitungnya gini. Di sini aja lah ya. I itu sama dengan IM dibagi M, kan rumusnya ini ya. IM-nya itu ini kan. Ini sebagai apa? IM. Efektif ya. Yang ini adalah, nah, nyari I. M-nya 4. Berarti 10% dibagi 4. 10 bagi 4, 2,5%. Nah, itu maksudnya. Catatan penting adalah bahwa suku bunga 10% bukanlah suku bunga yang diperoleh sebenarnya, ya. Kenapa sih begitu? Nah, ini ada ilustrasi seperti ini. Jika seorang investor berinvestasi sebesar 1 pada awal tahun, maka jumlah uang yang dimiliki pada akhir tahun adalah ini. Ini kan bicaranya jika investor berinvestasi pada awal tahun, maka jumlah uang pada akhir tahun ini kalau pakai asumsi suku bunga apa ini? Majmuk atau sederhana ini? Fungsi akumulasinya. Kalau bentuknya seperti ini. Majmuk. Tadi 25% itu 2,5% itu kalau dikomakan jadi berapa? 0,02. Nah, kan I-nya dapatnya berapa tadi sebelumnya? 2,5 ya? Nah, ini dimasukin ke sini. I-nya pangkat 4 kan, T-nya 4.
Nah, berarti sama dengan berapa? 1, berapa? 1038113. Nah, itu tuh sama saja dengan 1 ditambah 0,01. Jadi 1038113. jadi bunganya sebenarnya yang ini kan ya? Betul nggak? Bunganya yang ini ya? Iya, Pak. Yang satunya nggak dianggap. Dengan demikian jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh investor adalah 0,103831 yang ini. Itu kalau dipersenkan berapa persen? 10,3813%. Di sini ternyata kalau dibentukan seperti ini bukan 10% ya, betul nggak? Nah, jadi gitu maksudnya. Kan awalnya 10% ya ini ya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau dibalik seperti itu ternyata jadi 10 lebih. 10% lebih. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Dalam kasus ini suku bunga nominal tahunan 10%. Yang ini ya, suku bunga nominal 10% yang dikonversikan secara kuartalan dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun setara dengan suku bunga efektif tahunan sama ya dengan suku bunga efektif tahunan sebesar berapa? 10,38113%. Jadi setaranya bukan dengan 10%, tapi dengan 10,3813%. Oke, kesimpulan dari kasus ini di sini. Nah, ini ya dari kasus yang barusan kita bisa menyimpulkan istilah-istilah berikut biar nggak ketukar-tukar. Apa kesimpulan seperti kasusnya? Di sini adalah suku bunga nominal tahunan adalah berapa di sini? Suku bunga nominal tahunan I4 artinya apa ini? Dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun. Berapa berarti di sini? 10%, tapi dibayarkannya berapa kali dalam 1 tahun? 4 kali. Ini yang I4 ini disebutnya apa? Yang 10% disebutnya suku bunga nominal tahunan. Nah, ada juga yang disebut dengan suku bunga efektif per periode. Itu yang dicari tadi. Yang kita cari tadi yaitu suku bunga efektif per kuartal. Nah, ini adalah per periode ini berapa ini? I4. Jadi dibagi 4 kan ya? Dari yang 10% tadi dibagi 4. Itu suku bunga apa namanya? Suku bunga efektif per tapi per periode. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah. Ada, guys. Sebentar. Oke, kita lanjutkan sekarang berikutnya. Ini berarti tadi yang berapa yang 2,5% itu ya itu hasil 10% dibagi 4. Ini masih disebut suku bunga efektif tapi suku bunga efektifnya per periode. Nah, ada juga yang disebut dengan suku bunga efektif tahunan. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya bukan pakai rumus yang ini ya. Tapi yang ini. Ya, ini kan tadi udah ada rumusnya. Nah, yang ini nih. Ini ya, pakai yang ini ya. Nah, ya, Pak. suku bunga efektif tahunan ini. Jadi harus dibedakan antara suku bunga efektif per periode yang hitungnya itu I sama dengan apa tadi? I nominal ya, nominal dibagi yang M itu rumusnya dengan yang ini. Jadi ini tinggal dimasukin aja ke sini. I4-nya tadi berapa? I4-nya kan ini ya, 10% ya. Iya. Jadi ini tinggal ditambah ya, kalian 1 ditambah I4 10%, M-nya diganti dengan berapa? 4. Ya, I4-nya kan udah ada 10%. Pakai kalkulator dapatlah ini nantinya ya. Nah, paham sampai sini. Jadi ada 3 istilah yang tidak boleh ketukar di sini. Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Pak.
Oke. Oke, kita lanjutkan. Contoh satu yang pertama ya. Misalkan diketahui suku bunga nominal yang dikonversikan bulanan adalah berapa persen? 12%. 12%. Misalkan diketahui suku bunga nominal yang dikonversikan bulan adalah 12%. Berarti yang 12% ini apa? IM. I-nya. IM, M-nya berapa? M-nya Bulanan 12. ini. 12, Pak. M-nya 12, 12. bener. Kalau bulanan kan dibayarkannya berapa kali dalam satu tahun? 12. Nah, jadi tahunya dari situ. I 12 sama dengan 12%. Hitunglah suku bunga efektif tahunan yang setara dengan suku bunga nominal tersebut. Ditanyakannya suku bunga efektif Tahunan. tahunan, bukan per periode ya. Tapi Iya. pakai rumus yang terakhir tadi ya. Yang ini, rumus yang ini nih. Nah, ya, jangan ketukar. Bukan, nah yang ini. Pakai rumus yang ini ya. Nah, oke, coba di kodret berarti I sama dengan 1 ditambah 1 ditambah IM-nya 12. berapa? 12%. 12% itu berapa? 0,12 dibagi 12 ya. Dibagi 12. Pangkat 12 min 1. Kurang 1. Pakai kalkulator coba. Ini 1, ini 12 ya. Jadi 0,01 kan ya. Ya kan? 1 ditambah 0,01 pangkat 12 min 1. Pakai kalkulator coba. Ini berapa nih? Atau bisa langsung pakai kalkulator dari atas juga nggak apa-apa. Silahkan dicoba. Yang ganjil atau yang genap? Jawab. Ya, benar. Jadi kita bisa pakai 1,115. Jadi di 2008 Berapa? 1,115. Udah dikurangi 1 belum? Udah, Pak. Bentar, Pak. Ini kan jadi 1,01 ya. 0,126. Ini kan ya, kurangi 1 kan. Jadi gini kan ini. 0,126. Jadi berapa? Ya, 0,126, Pak. 0,126. Ya, benar ya. 0,126 berapa? 825. 8. Jadi berapa persen di sini? Tarik 2 angka ke sini ya. Kali 100, 12,68%. Udah paham sampai sini ya. Udah, tinggal ngitung gini. Nanti yang belum bisa hitung kalkulatornya belajar ya. Nah, sekarang begini. Yang kita hitung tadi itu adalah bunganya, tapi yang soal ini beda. Yang ditanya bukan bunganya aja. Interest rate-nya, suku bunganya, tapi yang sekarang bukan, tapi yang sekarang akumulasinya. Hitunglah nilai masa mendatang atau future value atau nilai akumulasi. Berarti pakai fungsi akumulasi ya. Ini atau future value itu misalnya masa mendatang ya, kalau misalnya menghitung untuk 5 tahun yang akan datang berarti kan disebutnya nilai yang akan datang. Akhir tahun kelima, di akhir tahun kelima dari sebuah investasi sebesar 50 juta jika diberikan suku bunga nominalnya adalah berapa di sini?
Suku bunga nominal tahunannya 4. I4-nya 5%. 5%. Nah, jadi yang ditanyakan di sini apa? Kita harus cari apa dulu? Suku bunganya dulu ya. Iya. Di sini juga udah dihitung sigma x. Berarti ngitungnya gimana? Sigma x kuadratnya juga udah dihitung. Jadi sigma xy 3,36 dikurang sama sigma x kuadrat itu 10. Setelah dapat b-nya dapat 50 juta. Sukunya dimasukin ke dalam rumus y sama dengan a plus bx. Dalam rumus dapat akhirnya persamaan dari semua itu atau persamaan. Ini kok nggak bisa nulis di sini. Yaitu y sama dengan Nah, kita tulis di sini future value-nya. Future value itu yang ini ya. Atau kita sebut dengan fungsi akumulasi. Ini atau fungsi akumulasi ini sama AT ya, gitu biasanya. Nah, ini 50 berapa? 50 juta. Nah, Juta. 50 juta dikali 1 ya. Nah, 1 ditambah tinggal ini aja dibagi I4. Coba disuruh cari interpretasi M-nya berapa? terhadap garis lem. Maksudnya apa? M-nya 4. Sama dengan 1,99. M-nya 4. Ya. Ini yang bawah ini dulu. Iya, Pak. 4 ya. 4. Nah, I4 ini berarti 1 tahunnya dibayarkannya berapa kali? 3 kali. Enggak, maksudnya 4 kali lah. I4 1 tahun dibayarkan 4 kali. 4 kali. Benar nggak? Iya. I4 1 tahun dibayarkan berapa kali? 4 kali. Berarti M-nya berapa? 4. Nah, sebenarnya I yang ini itu I yang per periode tadi ya. Biar terstruktur. Ini kan I-nya I yang per periode. I yang suku bunga efektif periodenya ya. Itu sama dengan I4 dibagi 4 kan tadi ada rumusnya ya. Nah, sedangkan yang pangkatnya di sini itu adalah berapa kali dibayarkan selama 5 tahun. Kalau 1 tahun dibayarkan berapa kali? 1. 12. I4 itu 1 tahun dibayarkan berapa kali? 4. 4 kali. Kalau 5 tahun berapa kali? 20. 20. Iya, benar itu maksudnya. Nah, di sini 20 ya. Oke? Ngerti? Jadi yang 20 ini dibayarkannya secara keseluruhan maksudnya. Pembayarannya berapa kali berarti? 20. 20. Makanya di sini pakainya suku bunga efektif per periode. Per periode ya. Periode. Di sini bukan I yang sebenarnya kan di sini ya. Karena periodenya kan bukan tahunan, tapi per kuartalan berarti kan. Gitu ya. Maka pakainya di sini suku bunga efektif periode ya. Tuh. Yang 20 ini periodenya emang ada 20. Karena dari mana? 4 kali 5. Kan 1 tahun itu 4 kali pembayaran. Nah, 4 kali pembayaran. Berarti kalau 5 tahun berarti 20 kali pembayaran. Tinggal dikalikan aja berarti ya. 50 juta. Ini salah tadi. 50 juta ditambah I4-nya berapa tadi? 5% per 4 ya. 0,05. Langsung aja di kalkulator gini sih, nggak apa-apa. Pangkat 20. Coba cari. Langsung. Kalkulator gitu bisa. 20. Ini yang pertama kita akan hitung analis regresi. Jadi kalau kalian bisa, saya akan tunggu. Ini mau dijadiin tugas saja atau kerjaan rame-rame? 20 juta udah 20 berapa sih tadi? 50 juta, Pak. Ada yang nyaut, berarti ini akan saya bikin tugas aja ya. Karena saya takutnya kalau kita bikin 50 juta dalam kurung, gitu kan?
Ya, 1 ditambah berapa? 0,05 dibagi 4 kurung tutup pangkat, pakai yang pangkat ya. Pangkatnya 20. 20. Dapat berapa? 64 64 ya, 64. benar ya, sama ya. 64 juta 101. 101 sebentar. 64 juta berapa? 101. Salah. Bukan gini nulisnya. 64. Aduh. Kemudian kalian tambahin juga nih 34 tambah 38 tambah 34 tambah 40 sampai ke Hilang, 41 ini. Berikutnya juga Gak apa-apa, ini. sebentar. Berapa tadi? Berapa hasil akhirnya sebutin aja ya. 64 juta 64 juta 861,59. Ya, gitu ya. ya Ya. Kak. Oke, ada pertanyaan ini sampai sini nggak ada. Ini kayaknya Insyaallah nggak ada, hilang. Pak. Wah, gimana ya? Coretan yang tadi hilang. Gimana dong? Saya tunggu tugasnya paling lambat nanti malam. Kok nggak nge-save Tapi ke otomatis? record kan Pak? Recordnya ke record. Tolong ditanya. Yang hilangnya di sini di PPT-nya. Atau kalau misalnya kalian ragu sama jawaban kalian, kalian boleh tanya ke saya. Misalnya, Bu, apa benar ini hasil sigma X-nya sekian? Atau Oke, tadi hasilnya udah dapat kan ya? sigma Y-nya sekian. Coba. Itu akan saya jawab. Sebentar ini. Oke. Pokoknya saya akan terima hasil jawabannya sampai dengan jam 9 malam ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Tadi kan udah ke-record ya sebenarnya. Ininya. Nanti saya coretannya saya kasih di akhir. Nah, kita absen aja dulu. Siapa yang nggak hadir? Untuk absen. Sebentar. Saya mau ini dulu deh. Nah, Yang lain boleh tolong nyalain kameranya. saya absen dulu ya. Jangan lupa kameranya. Terus Nadia, Vila. Ini harus ngupload dulu ini baru bisa ngabsen. Kamera aja buat absen. Nah, kok balik lagi ke sini. Hilang ada hilang. Kalau nggak ada, daripada nunggu lama, kita langsung aja. Tadi hilang satu. Ini nih browse. Syarila, udah bisa? Mana ya? Kita Ini dia. Oke. Dengan ketiga. Oke, sekarang udah bisa ngabsen. Terima kasih semuanya buat hari ini. Jangan lupa tugasnya ditunggu sampai jam 9 malam. Kalau ada yang tidak paham, tolong ditanya aja, nggak apa-apa. Mau hasilnya, mau kalian misalnya kalian dapat nih hasilnya. Pertemuan kedua bener ya? Sigma X, Karena ini agak telat yang pertemuan ini. Ini Zoom. Sinkronus dan sinkronus simpan. Gitu aja untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk semuanya. Afri Rodiana, Terima kasih untuk waktu dan Nadira. Hikmah Amalia. Hadir, Pak. Oke. Ini belum di stop record tadi. Nanti saya kirim materinya ke